Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Ikhwatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars kita, sudah masuk halaman 19, masuk ke muqaddimah dari kitab Alfiyah. Qala Nadhim rahimahullahu taala, bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun Nadhim, pendahuluan dari penazam yaitu Ibnu Malik. Qala Ibnu Malikin, Ibnu Malik mengatakan, qala Muhammadun, telah berkata Muhammad, wa huwa Ibnu Maliki, yaitu Ibnu Malik, ahmadu rabbi Allah, aku memuji Rabbku yaitu Allah, khairu maliki, yang dia adalah sebaik-baik pemilik, musalliyan ala nabiyyi al-mustafa, juga dengan mengucapkan salawat kepada seorang nabi yang terpilih, wa alihi, semoga juga tercurahkan salawat ini kepada beliau, kepada keluarga beliau, al-mustakmilina asyarafa, yang keluarga beliau ini mencapai tingkat kesempurnaan dalam kemuliaan. Wa asta'inullaha fi alfiyah, dan aku minta pertolongan kepada Allah untuk kitab Alfiyah ini. Maqasidun nahwi biha mahwiyah, yang dengannya dapat mencakup materi-materi ilmu nahwu semuanya. Tuqarribul aqsa bil lafdhin mujaz, yang mendekatkan sesuatu yang jauh namun dengan lafaz yang ringkas. Wa tabsutul badla bi wa'din munjas, dan menjabarkan sesuatu yang detail namun dengan bahasa yang ringkas. Wa taqtadi ridwan bi ghairi suktin, kitab ini mudah untuk menuntut keridhaan dari pembacanya tanpa ada rasa kemarahan. Fa'iqatan alfiyata ibni Mu'tin, yang kitab Alfiyah ini melebihi kitab Alfiyah yang ditulis oleh Ibnu Mu'ti. Wa huwa bisabkin haizun tafdilan, namun karena Ibnu Mu'ti ini lebih dahulu, maka beliau berhak untuk memperoleh keutamaan. Mustaujibun thana iyal jamila, dan juga beliau berhak untuk mendapatkan sanjungan yang indah dariku. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah, semoga Allah menetapkan karunia yang luas, li walahu, untukku dan untuk beliau, fi darajatil akhirah, pada derajat yang tinggi di akhirat. Ya, lihat footnote nomor 1 berkaitan dengan Ibnu Mu'ti. Hakadha bil ya, demikianlah tertulis Ibnu Mu'ti dengan adanya ya di akhir kata Mu'ti, fi aktsari nusakhil alfiyah, di mayoritas naskah alfiyah. Wal aslu, namun pada asalnya adalah hadfuha, menghapus huruf ya-nya. Li'annahu manqusun, karena kata Mu'ti itu adalah isim manqus. Lam yudhaf, di sini dia tidak diidhofahkan, walam tadkhul alaihi al, dan juga tidak mengandung alif lam. Lakin sayati insyaallah, akan tetapi akan datang insyaallah di bab waqaf, bahwasanya huruf ya ini sabatat, kadang-kadang tetap muncul fil ismil manqusi, pada isim manqus, alladzi, yang lam yudhaf, tidak diidhofahkan, walam yu'arraf bi al, fi qiraatin sab'iyatin, dan juga tidak mengandung alif lam, dan ini pada qiraah sab'ah. Hadhihi muqaddimatun nadhimi, ini merupakan muqaddimah dari penazam itu Ibnu Malik. Dhammanaha alhamdalata, beliau isi muqaddimah ini dengan alhamdalata, ucapan alhamdulillah. Lihat di footnote nomor 2. Yang dimaksud dengan hamdalah adalah qaulu alhamdulillah, perkataan alhamdulillah. Semisal dengan hamdalah, misalkan istilah al-basmalatu, basmalah yaitu ucapan bismillahirrahmanirrahim. Ya, basmalah ini masdar dari kata basmalah yubasmilu basmalatan, wazannya fa'lala.
Kemudian kata haylalah. Haylalah dari kata haylala yuhaylilu haylalatan, artinya mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian kata sabhalah. Sabhalah dari kata sabhala yusabhilu sabhalatan, artinya mengucapkan subhanallah. Wa hadza ma yusamma bin nahti. Kata-kata yang semisal ini dinamakan dengan nahat. Kurang lebih kalau nahat dalam bahasa kita ya ringkasan kalimat atau apa ya, akronim mungkin ya, singkatan. Cuman ini berkaitan dengan kalimat, bukan dengan nama. Kembali ke asal. Wassalata, dan juga beliau isi dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi, juga kepada keluarga beliau. Wal isti'anata, dan juga beliau minta tolong kepada Allah Ta'ala ala hadhil alfiyati, pada kitab alfiyah ini, allati yang dzakara ba'da sifatiha, beliau sebutkan sebagian sifat-sifat dari kitab alfiyah. Thumma, kemudian asyara, beliau isyaratkan, beliau tunjukkan bahwasanya Al-Alama Ibnu Mu'ti itu mendahului beliau dalam bidang ini. Qauluhu Ibnu Malik mengatakan qala Muhammadun, Muhammad berkata, siapakah Muhammad? Huwa Ibnu Malikin, yaitu Ibnu Malik. Nasaba nafsahu, beliau nisbatkan diri beliau ila jaddihi, kepada kakeknya, li suhratihi bihi, karena ya, beliau terkenal dengan nama ini, dengan nisbah ini. Wa ila, namun fa'abuhu, bapak beliau sebenarnya namanya adalah Abdullah. Maka Ibnu Malik, nama lengkap beliau adalah Muhammad ibnu Abdullah ibni Malikin, Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Jayyani, orang Ta'i dari daerah Jayyan. Kunyah beliau adalah Abu Abdillah, dan beliau ini adalah ahadul a'immah fi ulumil arabiyah, salah seorang imam, seorang yang sangat amat berilmu, ya, ulama dalam masalah bahasa Arab. Beliau wulida, dilahirkan fi Hududin, di kota Hudud, tahun 598 Hijriah, di daerah yang namanya Jayyan di Andalusia. Wantaqala ila Damasq, dan beliau ya, berpindah ke Damaskus. Fatuwfiya biha, dan beliau meninggal di Damaskus tahun 672 Hijriah. Lahu mu'allafatun adidatun, beliau punya banyak tulisan, banyak kitab yang beliau tulis, di antaranya adalah kitab Alfiyah, kemudian Al-Kafiyah Asy-Syafiyah beserta syarahnya, kemudian Ikmalul I'lam bi Musallasil Kalam wa ghairuha katsirun, dan tulisan beliau yang lain banyak. Ibnu Malik mengatakan Ahmadu Rabbiyallah, aku puji Rabbku yaitu Allah, khairal maliki, yang dia adalah sebaik-baik pemilik. Maka alhamdu adalah al-i'tirafu bil mahmudi, pengakuan dari yang memuji kepada yang dipuji, bisifatil kamali, bahwasanya yang dipuji memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ma'a mahabbatihi, disertai dengan kecintaan yang memuji kepada yang dipuji, wa ta'zimihi, dan pengagungan dari yang memuji kepada yang dipuji. Maka sebagaimana yang kita ketahui, ada dua kata, kurang lebih ada dua kata yang dia hurufnya sama, ha mim dal, tapi urutannya berbeda, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa kita sama-sama artinya memuji, yaitu kata hamida dan kata madaha. Maka sebagaimana yang dikatakan oleh pensarah di sini, hamida yahmadu hamdan, itu artinya adalah pujian disertai dengan mahabbah dan ta'zim, kecintaan dan pengagungan terhadap yang kita puji. Maka memuji dengan bentuk hamidah yahmadu itu hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ditujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah bisa kita pahami bahwasanya dimaksud dengan pujian dalam alhamdulillahirabbil alamin itu adalah pujian yang sempurna, yaitu disertai dengan kecintaan yang sempurna dan pengagungan yang sempurna dari yang memuji kepada yang dipuji. Berbeda dengan kata madaha yamdahu madhan.
Kalau madaha yamdahu madhan itu artinya memuji tapi semata-mata memuji. Kalau bahasa kita mungkin ya cuma pengakuan terhadap sisi baik ataupun keunggulan dari yang kita puji. Maka misalkan kita punya saingan, ternyata saingan kita itu IP-nya lebih tinggi daripada kita, maka kita akui keunggulannya, wah kamu hebat. Tapi tidak disertai dengan rasa cinta dan juga pengakuan terhadap apa yang orang yang atau teman kita yang kita puji. Ya semata-mata memuji, pengakuan kehebatan atau pengakuan terhadap keunggulan ataupun sisi positif dari yang kita puji. Tidak harus berkonsekuensi menyukai, mencintai dan juga mengagungkan apa yang kita puji. Maka di sini Ibnu Malik menggunakan ahmadu. Khaira maliki. Khaira di sini mansub. Kenapa dia mansub? Imma bi'amilin mahdhufin. Boleh jadi karena ada amil yang dihapus wujuban, dihapus wajib takdiruhu. Kalimat lengkapnya adalah amdahu. Mungkin lebih tepat kalau kita katakan ahmadu juga ya. Kalau amdahu tadi, kalau amdahu madaha yamdahu artinya memuji tapi tanpa disertai dengan pengakuan dan pujian. Mungkin lebih tepat kalau kita takdirkan di sini amilnya adalah ahmadu juga. Atau alasan yang lain ala annahu halun lazimatun, atau kita dudukkan sebagai hal dari lafaz Allah. Aku memuji Rabbku yaitu Allah, yang Allah ini adalah keadaannya sebagai sebaik-baik pemilik. Ifatal iman wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kembali saya ingatkan bahwasanya sering dalam bahasa Arab kata khair itu bermakna akhyar. Khair arti asalnya adalah sesuatu yang baik, khairun, sesuatu yang baik. Tapi seringkali dalam bahasa Arab kata khair ini bermakna akhyar, lebih atau paling baik. Contohnya di sini khaira maliki, sebaik-baik pemilik. Atau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa man 'allamal Qur'an wa man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Khairukum, sebaik-baik kalian. Yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Contoh yang lain, khairun nasi qarni, tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik orang itu adalah generasiku. Maka khair sering sekali arti asalnya adalah sesuatu yang baik, tapi dimaknai dalam konteks kalimat menjadi paling baik atau lebih baik. Qauluhu, Ibnu Malik mengatakan musalliyan ala nabiyil mustafa, dengan mengucapkan salawat kepada seorang nabi yang terpilih. Kata musalliyan di sini dia mansub, kedudukannya sebagai hal. Namun hal yang muqaddarah. Apa itu hal muqaddarah? Hal muqaddarah adalah allati tahdutsu fima ba'du. Adalah hal atau kondisi atau keadaan yang ini terjadi fima ba'du, setelahnya. Maka di sini maksudnya bagaimana? Maksudnya setelah Ibnu Malik memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin berbeda dengan definisi hal yang sering kita pahami. Definisi hal yang sering kita pahami itu adalah isim mansub yang menunjukkan keadaan fa'il atau maf'ul bih ketika terjadinya perbuatan. Jadi ketika terjadi perbuatan, ya keadaannya seperti itu. Misalkan apa? Sholaitu jalisan, saya sholat sambil duduk. Maka perbuatan duduk ini terjadi ketika saya sholat. Maka itu namanya hal muqaranah yang nanti disampaikan oleh penulis. Tapi ada juga hal yang muqaddarah. Kalau hal muqaddarah itu adalah keadaannya itu terjadi setelah perbuatan yang lain. Contohnya tadi musalliyan dan seterusnya.
Maka tentunya kita pahami bahwasanya ucapan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan oleh Ibnu Malik itu tidak mungkin berbarengan sewaktu ketika beliau memuji Allah Subhanahu Wa Taala, nggak mungkin. Pasti setelah memuji Allah. Maka musalliyan di sini mansub sebagai hal, tapi hal yang muqaddarah, yaitu perbuatan ini terjadi, keadaan ini terjadi setelah perbuatan yang lain. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala, kalau di cetakan saya baca di cetakan saya di surat Az-Zumar 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadkhuluha khalidina." Kemudian hendaklah kalian masuk ke surga khalidin, dalam keadaan kekal. Maka di sini kata khalidina dalam keadaan kekal itu adalah sebuah keadaan yang terjadi setelah penghuni surga masuk ke surga. Sebelum masuk ke surga, maka Allah Subhanahu wa taala tidak sifati hamba-hambanya ini sebagai orang yang kekal. Baru kekal setelah masuk surga. Maka khalidin di sini dia hal muqaddarah. Kemudian penjelasan dari pensyarah, wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam la taqa'u waqta hamdihi lillahi. Bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak terjadi ketika Ibnu Malik memuji Allah Subhanahu wa taala, enggak terjadi bersamaan. Wa inna ma taqa'u ba'dal intihai minhu. Bersalawat kepada Nabi ini terjadi setelah Ibnu Malik selesai memuji Allah. Maka dari sisi makna dan rentetan makna saja kita sudah ketahui bahwasanya bersalawatnya itu setelah memuji Allah. Maka halnya di sini adalah hal yang muqaddarah. Namun hal ini yasihu an takuna muqaranatan. Hal juga bisa hal muqaranah. Apa itu hal muqaranah ya tadi? Hal muqaranah itu adalah terjadi bersamaan. Wa muqaranatul alfaz wuqu'uha muttasilatan. Yang dimaksud dengan beriringannya lafaz itu adalah lafaz-lafaz tersebut terjadi secara bersambung, berbarengan. Kemudian ada tambahan yang lain dari pensarah di sini di cetakan saya, wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian naskah ini tertulis bukan musalliyan ala nabiyyi tapi musalliyan ala rasuli. Ya beda diksi saja, intinya sama. Kemudian Ibnu Malik mengatakan, wa alihi al mustakmilina as-syarafa. Pembicaraan berkaitan dengan kata alun nabi. Al-azharu fi alihi. Pendapat yang penjelasan yang paling nampak berkaitan dengan masalah alihi al Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan al di sini adalah atba'uhu ala dinihi, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah agama. Wa yadkhulu fihim dukhulan awwaliyan atba'uhu min qarabatihi, dan masuk dalam golongan al dukhulan awwaliyan, nomor pertama kali masuk itu adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan kerabat beliau, dari keluarga beliau. Li'annahum alun min jihatil atba', karena keluarga beliau ini statusnya adalah al, ya, keluarga dari sisi atba', pengikut Nabi, wa min jihatil qarabah, dan juga alun keluarga dari sisi ya kekerabatan. Ya, maka pensarah lebih memilih bahwasanya alihi di sini maksudnya adalah semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan keluarga beliau secara khusus, tapi umum, semua pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang sebagian dijelaskan oleh para ulama, untuk memaknai makna alun Nabi, keluarga Nabi, itu perlu lihat konteks. Kalau di situ konteksnya adalah setelah alun Nabi itu tidak disebutkan golongan yang lainnya, maka alun Nabi maksudnya adalah atba'un Nabi, para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Tapi setelah alu itu kemudian disebutkan golongan yang lain, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, maka al di situ maknanya adalah keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian untuk kata asyarafa itu ada dua kemungkinan cara baca. Kemungkinan yang pertama adalah kita baca asyarafa. Kemudian yang kedua adalah dibaca asyurafa. Satunya sinnya fathah, satunya sinnya dhammah. Pensarah mengatakan wasyarafa atau syurafa, ya, ada dua pilihan cara baca. In kana bi fathis sini, apabila sinnya di fathah berarti syarafa, fahuwa maf'ulun bihi, maka dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Mansubun bil fathati dzahirati, dia mansub dengan akhiran fathah dzahirah. Wal alifu lil itlaqi, adapun huruf alif yang terletak di akhir syarafa itu adalah alif mutlak. Ya, untuk menyesuaikan sajak dari bait syair sebelumnya, supaya bunyinya sama dengan bait sebelumnya. Sehingga kalau kita baca syarafa, maka wa alihi al-mustaqmilina syarafa itu kurang lebih artinya, dan juga kepada pengikut beliau yang sempurna kemuliaannya. Yang sempurna kemuliaannya, atau bisa juga diterjemahkan yang mendapat kesempurnaan yang mulia, kemuliaan yang sempurna. Kemudian pilihan cara baca yang kedua, wa in kana bi dhammis sin, apabila sinnya di dhammah yaitu syurafa, fahuwa na'tun tsanin, maka dia kita dudukkan sebagai naat yang kedua. Li ali, untuk kata ali. Majrurun bi kasratin muqaddaratin alal alifi, di sini dia majrur dengan kasrah muqaddarah pada huruf alifnya. Li'annahu maksurun minal mamdudi, karena syurafa ini maksur, dia ringkasan minal mamdudi, dari sebuah isim mamdud. Wa asluhu asyurafa'a, aslinya adalah berarti apa? Asyurafa'i, ya. Aslinya adalah asyurafa'i, syurafa. Kata syurafa ini merupakan bentuk jamak dari kata syarifun. Syarif artinya adalah orang yang mulia, jamaknya syurafa. Seperti kata dhorif, jamaknya adalah dhurofa. Wasyarifu, dan yang dimaksud dengan syarif adalah man, orang yang jama'a, mengumpulkan, uluwan nasabi, tingginya nasab, ma'a hamidis sifati, disertai dengan sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang terpuji, wa uluwil qadri, dan juga tingginya kedudukan. Wa ala hadza, maka berdasarkan penjelasan ini, yakunu maf'ulu al-mustaqmilina mahdhufan, maka maf'ul untuk kata al-mustaqmilin ini mahdhuf, dihapus dalam kalimat. Takdiruhu, kalau dimunculkan lagi, maka munculnya adalah anwa al-fadhaili, berbagai macam keutamaan. Maka intinya apabila kita baca syurafa, maka arti dari wa alihi al-mustaqmilina syurafa itu artinya adalah, dan kepada para pengikut beliau al-mustaqmilin, yang mereka mencapai tingkat kesempurnaan, anwa al-fadhaili, dengan berbagai macam keutamaan, asyurafa, yang mereka ini adalah orang-orang yang mulia. Maka naat yang pertama itu adalah al-mustaqmilin, yaitu naat untuk kata ali. Kemudian naat yang kedua itu adalah kata asyurafa. Maka mau diterjemahkan bagaimana tergantung antum pengandaiannya bagaimana. Kalau antum andaikan di sini antum baca asyarafa, maka asyarafa di sini berkedudukan sebagai maf'ul bi. Maf'ul bi dari kata
milin. Tapi kalau antum baca asyurafa, maka asyurafa di sini adalah naat yang kedua dari kata al. Dengan terjemah atau pilihan terjemah yang tadi kita sampaikan, maka bisa diterjemahkan ini, bisa diterjemahkan itu, tergantung pengandaiannya bagaimana. Ibnu Malik mengatakan wa astainullaha fi alfiyah. Aku minta pertolongan kepada Allah untuk kitab Alfiyah ini. Ai maksudnya adalah atlubul auna minallahi ta'ala. Aku minta pertolongan kepada Allah atau dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, tidak ada satupun kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Wa anta taj'alu al-huzna idza syi'ta sahla. Dan Engkau jadikan kesedihan apabila Engkau kehendaki kesedihan itu menjadi sesuatu yang mudah. Ibnu Hisham mengatakan fi alfiyah. Pada fi alfiyah, fi-nya di sini bimakna ala, maknanya adalah ala. Li'annal isti'anata wa ma tasarrafa minha. Karena kata ista'ana yasta'inu isti'anatan wa ma tasarrafa minha, dan derivat dari kata ista'ana, tasarrafa, tasrifan dari ista'ana. Tata'adda bi ala, dia dimuta'adikan dengan huruf jar ala. Jadi pasangannya untuk ista'ana itu adalah huruf jar ala. Maka semua huruf jar yang dipasangkan dengan ista'ana ini dimaknai dengan huruf jar ala. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Dan Allah adalah tempat minta pertolongan atas apa yang mereka katakan. Ya, berkaitan dengan masalah ta'diyatul fi'li, memuta'adikan fi'il, maka di antara cara memuta'adikan fi'il adalah dengan menambahkan huruf jar. Dan masing-masing fi'il itu punya pasangan huruf jar sendiri-sendiri. Oleh karena itu sering kita wanti-wanti kepada teman-teman yang mungkin awal-awal menerjemah, belajar penerjemahan, maka apabila antum ketemu fi'il kemudian setelahnya ada partikel huruf jar, maka jangan terburu-buru menerjemahkan kata per kata. Tapi lihat kamus. Fi'il ini kalau pasangan huruf jarnya ini artinya apa? Kalau pasangan huruf jarnya itu artinya apa? Nah, sebagaimana kasus dalam yang sering kita contohkan rohiba. Rohiba kalau sendirian tanpa diembel-embeli huruf jar apapun, di antara makna rohiba itu adalah berkeinginan. Tapi kalau ditambahi huruf jar fi, maka artinya menyukai atau mencintai. Jangan diterjemahkan raghiba fi, artinya berkeinginan dalam. Kemudian raghibaan, kalau ada huruf jar an, maka artinya apa? Membenci. Jangan diterjemahkan berkeinginan dari. Yang baca bingung. Karena apa? Yang menerjemahkan juga bingung ini artinya apa. Begitu pula dengan tasrifan dari fi'il lazim yang dimuta'adikan dengan huruf jar ini. Contohnya misalkan kata zahaba. Kalau kata zahaba itu pasangan huruf jarnya apa kalau muta'adi? Di antaranya adalah huruf jar ba. Zahaba bi titik. Di antara makna zahaba bi itu artinya adalah membawa pergi. Kemudian kata marro artinya lewat. Kalau dimuta'adikan dengan huruf jar, pasangannya adalah huruf jar ba juga. Marro bi titik. Marro artinya lewat, tapi kalau marro bi artinya melewati. Contohnya misalkan marortu bi Muhammadin, artinya saya melewati Muhammad. Nah, kata marro ini apabila kita tasrif dengan tasrif istilahi, itu nanti ketemu isim maf'ulnya adalah mamrurun. Isim maf'ulnya, sigha isim maf'ulnya itu adalah mamrurun. Kemudian ada tasrifan dari isim maf'ulnya, nanti ada gimana tasrifan isim maf'ul untuk mamrurun? Apakah mamrurun, mamrurani, mamruruna? Enggak, tapi pakai huruf jar ba dan domir. Mamrurun bihi, mamrurun bihima, mamrurun bihim. Apa arti mamrurun bihi? Artinya dia dilewati.
Mamrurun bihima, mereka berdua dilewati. Jadi jangan diterjemahkan mamrurun dilewati bihi dengannya. Mamrurun bihima dilewati dengan mereka berdua. Antum yang terjemahkan bingung ini maksudnya gimana, yang baca juga akan bingung. Begitu pula dengan semisal marghubun fihi, tasrifan dari kata rohiba. Marghubun fihi artinya dia disukai, dia dicintai. Marghubun anhu, dia dibenci. Sekedar mengingatkan berkaitan dengan masalah fi'il lazim yang mutaaddinya dengan tambahan huruf jar beserta tasrifannya. Antum harus hati-hati, paling aman lihat kamus. Kalau ketemu fi'il kemudian ada pasangan huruf jar. Kata Alfiyah, ai maksudnya adalah ada dua abiyatiha alfu baitin. Jumlah baitnya itu adalah 1000. Ini ada faedah yang perlu kita ingat ya, berkaitan dengan masalah apa? Homonim. Ada kata baitun yang artinya rumah, ada baitun yang artinya bait syair. Dan homonim dalam bahasa Arab, itu nanti kelihatan bedanya ketika dijamak. Ketika dijamak. Kalau baitun yang artinya rumah, jamaknya apa? Buyutun. Tapi kalau baitun yang artinya bait syair, jamaknya abiyatun. Jadi kalau homonim dalam bahasa Arab itu kelihatan bedanya ketika kita lihat bentuk jamaknya. Bentuk jamaknya beda. Begitu pula dengan amrun. Amrun ada yang artinya perintah. Kalau amrun yang artinya perintah, jamaknya awamir. Ada juga amrun yang artinya perkara atau hal, jamaknya umurun. Maka jumlah baitnya ada 1000 min bahrir rojazi, termasuk bahar rojas. Kita nggak sampaikan secara detail bahar itu apa, rojas itu apa. Waqad qila, ada juga yang mengatakan innaha tanqusu sittata abyat. Baitnya itu kurang 6 bait. 1000 tapi kurang 6. Wakila aksar, tapi juga ada yang mengatakan baitnya itu lebih dari 1000. Waqad wujida min sarrahiha man yazidu aw yanqusu ba'dul abyad. Dan dijumpai dari sarah-sarahnya untuk Ibnu Malik, ternyata baitnya ada yang lebih atau yang kurang dari sebagian bait. Ini ada yang kalau jadi penelitiannya ada 2. Diteliti Nadham Ibnu Malik, Alfiyah Ibnu Malik tanpa ada sarah, dan juga diteliti Nadham Alfiyah Ibnu Malik plus sarahnya. Ternyata dari 2 objek yang diteliti ini ya ada yang kurang dari 1000, ada yang lebih dari 1000. Waqad ja'at muqaddimatul Alfiyah fi sab'ati abyatin. Muqaddimah Alfiyah ini terdiri dari 7 bait. Wal khitamu fi arba'atin. Penutupnya itu ada 4 bait, berarti ada 11. Muqaddimah dan penutup ada 11. Wal baqi, dan sisanya yahtasu bil madatil ilmiyati, membahas tentang materi ilmiah, yaitu inti dari Alfiyah, masalah nahwu. Dan jumlahnya itu adalah 991 bait. Berarti 991 ditambah 11 jadinya 1002. Fayakunu al-majmu'u, maka al-majmu' semuanya ini menjadi 1002 bait. Wa hadzal adadu huwa al-mutsbatu fi syarhi hadza. Dan bilangan ini yaitu 1002 bait merupakan jumlah bait yang ada di syarahku ini. Jadi oleh Syekh Abdullah, beliau kasih patokan kalau untuk hitunganku maka Alfiyah itu ada 1002 bait, dan ini yang aku syarah. Wahia at-tab'ah allati 'alaiha syarh ibni Aqilin wa ghairihi. Dan yang aku jadikan patokan itu adalah kitab Alfiyah yang cetakannya ada syarah Ibnu Aqil dan syarah ulama yang lainnya yang beliau miliki sendiri. Ya, kurang lebih di sini berarti nama Alfiyah itu kurang lebih dalam rangka apa? Penggenapan. Ya, seperti kata Arba'in An-Nawawiyah itu penggenapan.
Kalau kurang dikit atau lebih dikit ya sudah digenapkan ke bilangan yang terdekat, ke puluhan yang terdekat. Maka nama alfiyah ini tidak harus kemudian pasti jumlahnya tepat 1000 bait. Bahkan boleh jadi kurang, boleh jadi lebih. Ibnu Malik mengatakan maqasidun nahwi biha mahwiyah. Ini kalimat asalnya adalah mahwiyah, mahwiyah maqasid dan nahwi biha. Sehingga terjemahnya adalah yang mencakup. Mahwiyah artinya mencakup, yang mencakup atau yang mencakup maqasid dan nahwi, ya, berbagai macam poin-poin inti atau poin-poin penting dalam ilmu nahwu. Jadi oleh Ibnu Malik ini dijanjikan bahwasanya ini semuanya tercover, materi-materi nahwu itu semuanya tercover dengan atau di dalam alfiyahnya. Wasafa bidzalika, Ibnu Malik mensifati kitab alfiyahnya dengan sifat tersebut, liya'taniya biha at-thalibu, supaya ada perhatian dari penuntut ilmu, hifdzan wa fahman, untuk menghafalkan dan memahami alfiyah. Yang dimaksud dengan maqasidun nahwi maksudnya adalah muhimmatuhu, yang muhim-muhim, yang urgen-urgen, yang penting-penting. Kemudian makna mahwiyah ay majmu'ah, mengumpulkan, mencakup, melingkupi. Kemudian Ibnu Malik mengatakan tuqarribul aqsa bilafdhin mujazin. Tuqarribu ay maksudnya adalah tuqarribul makna al-baida, mendekatkan makna yang jauh, wa midal masaili, dan masalah-masalah yang susah atau masih samar atau rancu. Tuqarribu halil afham, bisa mendekatkannya kepada pemahaman. Bilafdhin mujazin, dengan lafadz yang ringkas. Ay maksudnya adalah qalilul huruf, sedikit hurufnya, kathirul makna, banyak maknanya. Maka aqsa di sini artinya adalah sesuatu yang jauh. Atau bisa kita terjemahkan apa? Ya, ujung, ya, ujung atau sudut. Ya, Ibnu Malik mengatakan wa tabsutu al-badla bi wa'din munjazin. Kalau diterjemahkan letter luck, wa tabsutu, dan memaparkan, al-badla, ya, usaha keras, bi wa'din munjazin, dengan janji yang ringkas. Itu kalau diterjemahkan letter luck, kata per kata. Namun dijelaskan oleh Pensaro di sini, al-badl di sini maksudnya adalah al-'atha, pemberian. Kemudian tabsutu ay tuwassi', ya, menjabarkan atau memperluas. Kemudian al-wa'd al-munjaz artinya adalah al-mufa bihi bisur'ah, yang terpenuhi dengan cepat. Ya, maksudnya adalah di sini beliau janjikan dengan janji-janji yang banyak, ya, al-badl al-'atha, beliau janjikan akan bahas tentang ini, bahas tentang itu, dan janji-janji ini terpenuhi. Janji-janji ini terpenuhi. Atau kalau mau diterjemahkan terjemahkan lebih bebas, maka bisa kita terjemahkan wa tabsutu al-badla, dan menjabarkan sesuatu. Al-badl di antara artinya adalah tadi ya, mencurahkan usaha keras. Tapi kalau berkaitan dengan masalah ini bisa kita terjemahkan sesuatu yang detail. Karena kaedah-kaedah yang beliau buat ini sebenarnya adalah kaedah untuk sesuatu yang detail. Kemudian beliau peringkas, menjabarkan sesuatu yang detail biwa'din munjazin, ya, dengan, ya, bahasa kita, dengan cara yang mudah. Itu bisa diterjemahkan dengan terjemah lebih umum demikian. Ya, demikian yang bisa kita baca di kesempatan pagi hari ini.
Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.